Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah Fikri dari kelas manajemen. Dalam video ini saya ingin menjelaskan terkait topik country risk analysis yang merupakan materi dari manajemen keuangan internasional. Baik, risiko negara merupakan dampak negatif dari lingkungan suatu negara terhadap arus kas multinational corporation. Risiko negara dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana multinational corporation saat ini melakukan bisnis. Yang kedua, sebagai perangkat screening untuk menghindari melakukan bisnis di negara-negara dengan risiko yang berlebihan, dan juga meningkatkan analisis yang digunakan dalam melakukan investasi jangka panjang atau keputusan pembiayaan. Jenis risk yang akan dihadapi negara adalah pertama, political risk factor, yaitu sikap konsumen di negara tuan rumah, seperti beberapa konsumen mungkin yang sangat loyal kepada produk buatan sendiri. Selanjutnya, sikap pemerintah negara asal, yaitu pemerintah negara asal dapat mengenakan persyaratan khusus atau pajak dengan membatasi transfer dana, mensubsidi perusahaan lokal, ataupun gagal untuk menegakkan hukum hak cipta. Selanjutnya, penyumbatan transfer dana. Dana yang diblokir tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, dan juga tidak dapat dipertukarkan mata uang yang berasal dari multinational corporation. Selanjutnya, perang juga dapat mempengaruhi risiko negara, yaitu internal dan eksternal, seperti pertempuran atau bahkan ancaman perang yang dapat memiliki efek merugikan. Selanjutnya adalah birokrasi. Birokrasi dalam kenyataannya dapat sering mempersulit usaha atau investasi. Selanjutnya itu financial risk factor. Pertama, financial risk factor adalah bagaimana lancar atau tidaknya dan serta bagus atau tidaknya potensi negara dalam menghadapi resesi maupun inflasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah resesi bisa sangat mengurangi permintaan. Kesulitan keuangan juga dapat menyebabkan pemerintah untuk membatasi operasi multinational corporation. Selanjutnya, bagaimana memperhatikan indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada beberapa faktor seperti faktor keuangan, seperti suku, bunga, nilai tukar, inflasi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu types of country risk assessment. Dalam hal ini dimaksudkan adalah sebuah makro penilaian risiko negara secara keseluruhan dari suatu negara tanpa mempertimbangkan bisnis dari negeri luar atau negeri asing. Penilaian keseluruhan risiko negara itu terdiri dari risiko politik makro, risiko makro keuangan, risiko mikro politik, serta risiko keuangan mikro. Yang terakhir, saya akan menjelaskan teknik of assessing country risk. Pendekatan checklist melibatkan rating dan pembobotan semua faktor yang diidentifikasi. Dalam hal ini, salah satunya teknik untuk assessing country risk adalah teknik Delphi, yaitu yang melibatkan mengumpulkan berbagai pendapat independen dan kemudian rata-rata, dan selanjutnya mengukur dispersi dari pendapat-pendapat. Selanjutnya ada juga teknik analisis kuantitatif, seperti analisis regresi yang dapat diterapkan pada data historis untuk menilai sensitivitas bisnis untuk berbagai faktor risiko. Selanjutnya adalah developing a country risk rating. Dalam hal ini, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah menetapkan nilai-nilai dan bobot untuk faktor risiko politik. Selanjutnya, menetapkan bobot untuk peringkat politik dan keuangan sesuai dengan kepentingan yang negara asumsi. Maka penilaian risiko negara dapat berbeda setiap prosedur dari negara masing-masing tersebut. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah kesan dan pesan saya selama mengikuti kelas manajemen keuangan internasional. Menurut saya sejauh ini kelasnya cukup interaktif dan saya mendapatkan hal-hal yang saya mungkin jika hanya berdasarkan pada buku tidak saya dapatkan.
seperti Pak Maha yang sering nge-share ataupun menyuruh kami untuk sering mencari referensi seperti dari YouTube dalam hal-hal untuk menambah wawasan terkait manajemen keuangan internasional. Apalagi di masa pandemi ini yang menggunakan sistem kuliah online, jika tidak dibantu dengan referensi yang kuat, maka basic atau pondasi untuk mata kuliah ini mungkin akan sedikit kurang bagus. Hal ini sangat membantu saya, terutama saya yang saat kuliah online mulai jenuh untuk membaca buku, jadi tertarik untuk belajar lewat video YouTube. Mulai dari itu yang berbasis bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Saya kira sekian kesan dan pesan dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan selama di kelas, Pak. Dan terima kasih atas bimbingannya untuk semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.